Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipan di channel yang keren ini. Saya ingin berbicara soal AI, di mana orang-orang itu berpikir bahwa AI itu bisa berpikir. Padahal menurut saya AI itu tidak pernah berpikir ya. Persisnya tidak pernah benar-benar berpikir. Kalau definisi berpikir itu hanyalah mengungkap kumpulan informasi, saya rasa laptop yang ada di depan saya ini itu juga berpikir kira-kira begitu ya, karena dia mampu mengolah data yang ada gitu kan, memproses Excel itu kan, memproses data kemudian dengan kalkulasi tertentu yang sudah tersedia di Excel itu, ya berarti dia juga berpikir gitu. Enggak juga, Excel tidak bisa berpikir, dia adalah robotik ya, sesuatu yang tersistem. Sama dengan AI, itu dia tersistem, dibuat oleh manusia. Makanya ada hal yang menarik sebenarnya, ada yang menyebut bahwa AI itu mampu berkembang sendiri, ada kecerdasan sendiri untuk berkembang itu. Ya itu menurut saya lebih jauh lagi kekeliruannya gitu. Sehingga hari ini itu banyak sekali orang berpikir digantikan oleh AI gitu. Ini fenomena unik baru-baru ini yang kemudian orang malas membaca, orang jadi ya, tidak kreatif, cenderung tidak kreatif, tidak berani mengeksplor apa ya, imajinasinya. Padahal berimajinasi itu bagian dari berpikir itu. Nah, fungsi berimajinasi pada akhirnya hilang perlahan itu kan, digantikan oleh AI yang sangat-sangat robotik. Kalau saya perhatikan, AI itu bekerja berdasarkan apa ya, kata kunci yang sudah ada ya. Misalkan ya, kita menggunakan istilah hujan di dalam prompt ChatGPT, katakan salah satu AI itu ya. Kita gunakan istilah hujan, maka dengan sendirinya, dengan kecerdasan yang dibuat oleh manusia pada AI itu, yang ditanamkan kepada manusia, kepada AI, dengan sendirinya AI akan menghubungkan istilah hujan itu pada sesuatu yang sangat dekat dengan hujan. Misalkan hujan berhubungan dengan katakanlah awan, hujan berhubungan dengan sesuatu yang mengalir, hujan berhubungan dengan dingin, hujan berhubungan dengan apa lagi ya, katakanlah dari atas ke bawah, berarti kan ada jarak, ada kecepatan dan lain sebagainya. Hujan berhubungan dengan ya, katakanlah mungkin ada puisi-puisi yang berhubungan dengan hujan, tentang rindu. Maka ada kedekatan itu juga, hujan berdekatan dengan rindu, hujan berdekatan dengan syair-syair gitu kan. Jadi hanya sebatas itu yang bisa dilakukan oleh AI. AI memang lebih luas informasinya ketimbang sosok manusia yang memiliki kemampuan lupa. Lupa itu adalah sebuah kemampuan ya, itu ya, sebuah keunikan tersendiri gitu. Manusia mendapat informasi banyak tapi tidak semuanya masuk gitu kan, karena ada sistem di dalam tubuh manusia itu menolak sesuatu yang tidak penting gitu. Atau dengan filterisasi yang standar ya, orang-orang tertentu yang kalau dia itu bacaannya banyak, maka otaknya terbiasa untuk menyerap informasi-informasi yang berat gitu kan, sehingga segala informasi yang masuk itu menempel lebih banyak daripada orang yang jarang membaca gitu kan. Sementara AI yang disebut sebagai teknologi itu, dia itu memori gitu, dimasukkan masuk semua gitu, dan kemudian disusun dengan baik gitu kan, berdasarkan kategori-kategori gitu kan. Sementara manusia kan tidak begitu, segala yang masuk di dalam otak itu tidak disusun berdasarkan kategori-kategori gitu. Karena ketika seseorang berbicara tentang cinta,
juga bisa berbicara tentang ekonomi, bisa juga berhubungan dengan religiusitas, bisa juga berhubungan dengan hal-hal yang bahkan sangat ajaib, misalkan berhubungan dengan hutang. Itu keunikan manusia gitu. Sementara AI tidak begitu. Makanya saya katakan AI itu tidak pernah berpikir. AI itu hanya melayani manusia, dan kesalahan banyak orang hari ini menyebut AI itu adalah teknologi yang jauh dari generasinya. Dia mampu berpikir sendiri, mampu mengembangkan dirinya sendiri. Itu saya rasa berlebihan. AI tidak mampu mengembangkan dirinya karena dia sistem, ya, sistem. Kalaupun ada sistem yang dibuat oleh manusia yang mampu membangun dirinya sendiri, kira-kira apa? Apakah AI itu? Ya tidak juga gitu ya. Karena kalau informasi tidak pernah bertambah, gitu kan, maka AI tidak pernah berkembang. Apalagi hari ini informasi itu ya by AI juga. Jadi AI menyerap sesuatu yang sudah yang dibuatnya sendiri dan dikutip lagi karena dipublish ini di sebuah berita atau dipublish di mana-mana gitu kan, yang masuk di internet dan diserap lagi oleh AI gitu kan. Akhirnya AI kekurangan kosakata gitu kalau manusia tidak membaca dengan baik ya. Membaca itu melahirkan dialektika ya. Dialektika itu melahirkan sesuatu kebaruan, sesuatu yang unik gitu. Banyak orang misalkan gini, contoh dialektika yang menarik gitu. Misalkan api bertemu dengan air, itu kan dua kontradiktif ya, bahwa api panas, air itu dingin gitu. Kalau dia bertemu, apa yang terjadi? Sebagian orang akan berpikir bahwa api akan mati kalau volumenya sama. Volumenya sama, satu ember api, satu ember air gitu. Maka api mungkin kalah gitu. Tapi kalau kita berimajinasi misalkan bahwa api dalam pengertian substantif, dia tidak pernah padam, itu kan, tidak bisa padam karena dia berdiri tanpa bahan bakar misalkan. Itu saya rasa kalau bertemu dengan air yang volumenya sama, dia akan saling menghabiskan gitu kan, atau sama sekali tidak saling menghancurkan gitu, atau bisa menjadi sebuah asap, suatu yang baru. Nah itu yang saya sebut bahwa dialektika itu melahirkan alternatif, sementara AI tidak begitu gitu. AI kita uji 2 tambah 2 akan kapanpun dan selamanya pasti akan menjawab 4 gitu. Atau kita memasukkan prompt tentang teori sesuatu gitu kan, katakan teori Hegel tentang ruh absolut, maka dia akan deskripsikan gitu. Dia akan deskripsikan, tidak benar-benar ada sentuhan pemahaman yang manusiawi, yang di situ ada bumbu-bumbu pengalaman yang disebut oleh Gadamerian itu, bahwa setiap orang ketika membaca sesuatu, dia tidak lepas dari subjektivitasnya sebagai latar belakang masa lalu atau kumpulan pengalaman gitu kan. Sementara AI dia tidak memiliki kumpulan pengalaman, dia hanya mendeskripsikan apa adanya sebagaimana yang ada di internet. Ya saya rasa itu AI tidak pernah berpikir gitu. Kalau dia berpikir, dia memiliki pengalaman pribadi yang itu akan menjadi bagian yang subjektif dimasukkan di dalam pembacaannya terhadap sesuatu. Apa sih contohnya pengalaman subjektif yang dimasukkan dalam bacaan tertentu? Ya gampangnya gini, saya tidak bisa mendeskripsikannya secara utuh, tapi begini gitu. Ketika Anda melihat angka 9 dari bagian atas, maka itu akan terlihat menjadi 6. Sementara saya melihatnya dari bagian ekor, maka saya melihatnya seperti angka 9. Tapi bagaimana kemudian kalau angka 9 itu dilipat gitu.
maka dia akan terlihat seperti apa gitu. Sementara AI, ketika kita masukkan angka 9, maka selamanya dia akan menjawab 9, satu perspektif saja. Tapi dilipat nggak bisa, dia tetap 9 karena sudah masuk prompt 9 gitu. Itu contoh. Jadi dari dua sisi tadi, dua perspektif. Itu yang menurut saya itu cara berpikir, dan itu subjektif ya. Subjektif dari sudut mana kita melihat, itu yang akan terjadi gitu. Sementara AI tidak gitu. AI tidak memiliki sudut tertentu untuk melihat sesuatu. Saya rasa begitu ya, bahwa penting juga sih kita menggunakan AI untuk mempercepat kerja, mempercepat mengumpulkan informasi, tapi bukan untuk menggantikan kita cara berpikirnya gitu. Karena setiap orang itu memiliki khas. Jangan sampai suatu saat kita kehilangan eh, gaya ya, kehabisan kosakata, kering. Apa-apa kita bertanya kepada robot, yang sebenarnya robot itu yang sistemnya itu diisi oleh manusia-manusia yang membaca. Saya rasa itu kita harus menjadi manusia-manusia yang membaca ya, bukan manusia-manusia yang dibacakan oleh AI. AI membacakan apa yang dibaca oleh manusia, kemudian ada generasi selanjutnya yang dibacakan oleh bacaan dari bacaan manusia. Itu saya rasa sangat jauh sekali, yang kita tidak inginkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.